Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama mengadakan jamuan kudus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita akan pujian kita seperti rusa. Seperti rusa merindukan surga yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat harum jiwaku, bila ku boleh dekat kepadamu, Tuhan. Dari awal disebutlah kita datang seperti dosa, merindukan surga yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat harum jiwaku, bila ku boleh dekat kepadamu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku, hati menyang, berlaku dan kehilanganku, tetaplah Allah selama. Sekali lagi sama-sama katakan sekalipun dagingku dan hatiku, hati menyerah, jumlah tubuh yang bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Oh, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Rajaku, Tuhan Yesus tidak kita hanya mulia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita berbahagia. Haleluya, haleluya. Oh, yang layak kami sembah, Bapa. Oh, yang layak kami tinggikan. Oh, yang layak kami sembah. Oh, lapangkan kami, Kau yang segalanya. Hormat pujian kami, glory, hallelujah, hallelujah.
inginku dan hatiku habis menyang gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya sekalipun dariku dan hatiku habis menyang gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Oh, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Oh, ya Bapa, kami bersyukur. Engkau Allah kami, Engkau Bapa yang layak kami puji dan yang kami sembah. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau Bapa anugerah-Mu yang terbesar. Kami boleh Bapa ada di dalam hidup kami ini untuk memperbaiki hari-hari kami, untuk semakin hari meneladani Kristus Bapa. Oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa, biarlah kami Bapa boleh terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa yang membawa kami untuk hidup sempurna yang seperti Bapa inginkan. Ini kami Bapa, ucapan syukur kami Bapa melalui pujian kami dari hati kami Bapa. Kami mau memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Engkau. Percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku selalu di sana. Seperti Abraham, sahabat, tanpa yakin setia. Amin. Dari jauh memandang tanah surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semesta Tuhan. Bawaku ke sana, adaku setia, mengerti semua maksud dan jalanku. Aku ingin hidup lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu namun ku tetap percaya Oh yang memanggilku setia, memandu langkahku selalu di sana. Seperti Abraham sahabat, yakin setia, dari jauh memandang demi perjanjian. Tanah surgawi permai, tanah yang Kau
kesempatan Tuhan, semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, agar aku setia mengerti semua maksud dan jalanku. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa kami Tuhan, bawa aku ke sana, agar aku setia mengerti semua maksud dan jalanku. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi sama-sama katakan, bawa aku bersama, agar aku setia mengerti semua maksud dan jalanku. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, dan aku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena kami yakin Tuhan, dan aku yakin yang kau sediakan sempurna. Aku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu, memuji, memuliakan Engkau, belajar kebenaran firman-Mu, dan juga menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan indah ini yang berharga ini Bapa. Biarlah kebenaran membebaskan kami, dan kami terus punya semangat yang tinggi untuk berjuang di sisa hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, yang melalui anak-Mu ini, pakai anak-Mu ini sebagai alat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Semua bisa dilewati? Puji Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama di hari Minggu ini menerima perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita buka 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Mari kita membaca firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mengejar nilai diri. Nilai diri adalah nilai-nilai yang dipandang seseorang berharga untuk menaikkan harga dirinya di mata manusia. Ya, banyak sekali orang selalu melihat bagaimana orang lain memandang dirinya. Bila orang memperlakukan dirinya tinggi,
segan dan menghormatinya, ia merasa berharga dan percaya diri. Kalau ini menjadi kehausan, ini menjadi ambisi atau hasrat dan keinginan kuat untuk mewujudkannya, bahkan untuk mencapainya, ia menghalalkan segala cara. Nilai dirinya itu didasarkan dari apa yang dinilai atau dipandang berharga oleh dunia, yaitu uang dan harta, gelar dan kedudukan, prestasi kerja atau prestasi studi. Semakin banyak uang atau hartanya, semakin disegani dan dihormati orang, sehingga ia merasa berharga, bahkan kecenderungan menjadi sombong atau tinggi hati. Orang semacam ini pasti memamerkan kekayaannya kepada semua orang. Kalaupun ia beramal, ia berusaha menunjukkan berapa banyak ia beramal kepada orang lain. Semua perbuatan baiknya bermuara pada show up, pamer, agar semua orang kagum akan kekayaannya. Kan kalau ia orang Kristen, di mulutnya ia mengatakan pelayanan, tetapi motivasi terdalamnya adalah pamer. Ini yang ekstrim, saudaraku. Ada level-level yang lebih rendah lagi. Ada nilai diri yang didasarkan pada kemampuan atau bakat yang ditunjukkannya, keahlian, kecakapannya, prestasi akademiknya, gelarnya, dan sebagainya. Ia merasa berharga bila orang mengagumi gelar-gelar yang disandangnya, atau piala-piala atau prestasi yang dicapainya. Maka ia berusaha mencapainya dengan berbagai macam cara. Yang lebih ekstrim lagi, apa yang dilakukannya, ia expose di medsos, di TV, dan sebagainya, untuk menunjukkan kehebatannya. Ada yang nilai dirinya didasarkan pada posisi atau kedudukannya di suatu lembaga atau masyarakat. Ia merasa berharga saat ia menduduki jabatan tertentu atau posisi tertentu yang mendapat penghormatan di mata masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang berebutan kekuasaan, termasuk orang Kristen. Bahkan ia rela meninggalkan agama Kristennya untuk mendapatkan kedudukan tertentu di masyarakat atau di pemerintah. Di kalangan gereja, banyak juga pelayan Tuhan yang berebutan jabatan di gereja lokal atau bahkan di tingkat sinode. Semua dasar untuk nilai diri itu semu. Kalau seseorang mengejar hal-hal itu, ambisi untuk mencapainya, maka ia tertipu dan ia tidak pernah akan puas. Ia akan ketagihan. Ia tidak pernah akan puas, seperti drum yang bocor. Ia mencapainya, tetapi ia terus kehausan dan terus untuk mendapatkannya. Kalau ia berhasil, ia menjadi sombong. Kalau ia gagal, ia stres, bahkan ada yang menjadi gila. Tapi pertanyaannya, apakah uang dan harta, kedudukan, atau posisi tertentu di masyarakat, serta prestasi kerja, atau prestasi akademik, gelar-gelar itu salah dan tidak perlu? Tidak salah, saudaraku, bahkan sangat penting dan perlu, saudara. Sebab semua hal itu tidak salah, dan sebagai orang percaya kita pun harus mencapainya. Tetapi masalahnya, apakah motivasi dan tujuannya benar? Jangan sampai motivasi dan tujuan untuk mencapainya meleset dari rancangan atau kehendak Bapa. Uang dan harta, jabatan dan gelar, prestasi kerja atau prestasi studi bukanlah yang menjadi tujuan, saudara. Bukanlah menjadi tujuan, melainkan hasil dari kerja keras dan tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Uang dan harta, jabatan dan gelar, prestasi kerja atau studi bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Janganlah semua hal itu, karena semua hal itu, jangankan semua hal di atas itu, uang, harta, jabatan, prestasi kerja, studi, hidup kita pun bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Roma 14 ayat 8-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi, kita harus bisa memperoleh semuanya itu. Tanpa uang dan harta, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa menolong orang yang kesusahan. Kita tidak bisa menopang pekerjaan Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal. Tetapi sangatlah jahat bila uang dan harta kita pakai untuk diri kita sendiri, apalagi untuk nilai diri.
Kalau uang dan harta menjadi nilai diri, maka orang takut melepaskannya. Ia menjadi pelit dan serakah. Inilah cacat karakter atau busuk di mata Allah, dan pasti ditolak di kerajaannya. Sebaliknya, bila uang dan harta adalah hasil dari kerja kerasnya, dilakukannya untuk Tuhan, maka ia tidak akan menjadi angkuh dan serakah. Kalau ia menyadari bahwa semua uang dan hartanya adalah milik Tuhan, dan ia hanya pengelolanya, ia tidak akan pelit dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Berapapun yang Tuhan minta untuk ia berikan untuk Tuhan. Bandingkan dengan Abraham, bahkan nyawa anak kesayangannya pun ia berikan. Bandingkan dengan Stefanus, bahkan nyawanya pun ia berikan untuk Tuhan. Inilah artinya kehilangan nyawa untuk Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian juga jabatan dan gelar. Jabatan kedudukan bisa dipakai agar ia lebih efektif lagi untuk berdampak bagi orang lain, untuk memberi pengaruh bagi orang lain akan nilai-nilai kerajaan Allah. Prestasi kerja atau studi yang ia capai, ia persembahkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan selama ia hidup di dunia ini. Maka ia pasti tidak akan sombong, sebab hal itu bukan miliknya, semuanya adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bandingkan sebuah mesin minuman yang di bandara, yang dibuat oleh pemiliknya untuk kepentingan si pemilik. Semua uang yang dihasilkannya adalah milik si empunya, si pemilik mesin itu, bukan milik mesin minuman itu sendiri. Mesin minuman itu hanya kerja untuk si pemilik, dan uang yang dihasilkan adalah yang punya adalah si pemiliknya. Demikian juga manusia diciptakan untuk mengelola ciptaan Allah, dan hasil pengelolaan itu seharusnya menjadi hak Allah. Karena dosa, manusia menjadi serakah dan rakus, sehingga semuanya dikuasainya sendiri, dan itu adalah kejijikan di mata Allah. Sejak penebusan Tuhan Yesus, seharusnya manusia juga menjadi milik Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20, pasal 7 ayat 23. Tetapi tetap saja manusia menjadi rakus dan serakah. Itulah sebabnya kita sebagai anak Allah diminta Allah menjadi teladan, menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-14. Menjadi saksi bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup yang dipersembahkan kepada Bapa. Roma 12 ayat 1. Itulah nilai diri kita yang sebenarnya. Itulah yang bernilai, saudaraku, di kekekalan. Bila kita mengejar uang dan harta, gelar dan jabatan, prestasi hanya untuk hidup di dunia ini saja, maka kita sudah tertipu dan tersesat. Karena dunia ini akan hancur dengan segala unsurnya. 2 Petrus 3 ayat 10-12. Sebagai anak Allah, kita harus mengejar apa yang bernilai di kekekalan. Uang dan harta kita bernilai bila dipakai untuk kemuliaan Allah. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu artinya untuk kepentingan Tuhan. Uang dan harta kita untuk kepentingan Tuhan, agar kelak kita dipercaya harta yang sesungguhnya. Lukas 16 ayat 10-12. Demikian juga gelar dan prestasi. Ketika kita setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, kelak kita akan dipercaya oleh Allah atas perkara yang lebih besar lagi di kekekalan. Matius 25 ayat 20-23. Itulah yang seharusnya menjadi nilai diri kita di dunia ini. Semuanya ini bisa kita yakini dan rasakan bila kita sudah memindahkan hati kita ke langit baru dan bumi baru. Bila tidak, pasti kita masih terikat dengan nilai diri yang didasarkan pada dunia ini. Inilah perjuangan kita di dunia ini selama sisa hidup kita, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Itulah artinya kita miskin di hadapan Allah. Itulah artinya kita kehilangan nyawa untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebenaran ini sangat luar biasa, saudara. Kalau kita sekarang menyadari bahwa inilah kebenaran sesungguhnya, yang apa yang Alkitab katakan, bahwa nilai diri saudara dan saya bukan di dunia ini. Nilai diri saudara saya ada di kekekalan. Dan yang kita kerjakan di bumi ini, yang kita capai, kedudukan, jabatan, gelar, prestasi, apapun itu, uang, harta yang kita peroleh, semuanya milik Tuhan. Semuanya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari berjuang bersama saya, saudara. Kita akan masuk ke perjamuan kudus, dan kita angkat lagu pujian
balada penggul salib. Mari saudaraku, kita akan sama-sama. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Antaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak berdoa Tuhan di dalam Yesus, khususkan kebenaran sehingga menjadi pedanmu dan seluruh jiwa kami di kebenaran Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, khususkan teman yang melayani Bapak, khususkan jemaat yang menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kalau saudara Tuhan ingatkan dosa, mari kita minta ampun pada Tuhan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Tuhan pasti mengampuni saudara, tapi jangan tetap tinggal di dalam dosa, karena dosa yang tetap itu akan jadi cacat karakter kita, jadi karakter yang busuk saudara, dan pasti akan ditolak oleh Allah di kerajaannya, kekekalan saudara. Mari kita angkat roti dan anggur dengan kedua tangan kita dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini boleh sama-sama menerima tubuh dan darah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Layakan kami Bapa, ampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga spirit Tuhan kami Yesus Kristus menjadi spirit kami di dalam perjuangan hidup kami di sisa umur kami di bumi ini, sehingga kami boleh jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Guru sucikan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita doakan doa yang saya ucapkan, saudara tiru, saudara ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus,
Aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Mari saudaraku, kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk pada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudariku yang terkasih, percayakah saudara bahwa anggur ini menunjuk pada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Spirit Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Spirit kami. Perjuangan Tuhan Yesus menjadi perjuangan kami. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi kawanan yang ada sekitar kami Bapa. Biarlah kami boleh berjuang terus menggunakan kodrat ilahi. Menjadi anak kesayangan-Mu Bapa. Dan berjuang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Sampai pada saatnya Engkau nyatakan bahwa kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini hidup kami serahkan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kau memberkati usaha pekerjaan kami, Kau memberkati pelayan kami dimanapun kami berada. Kau terutama mereka-mereka yang ada jauh di dalam pedalaman, pelayan-pelayan-Mu. Mereka yang berjuang dalam tengah kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan rumah tangga. Kami percaya Engkau berikan kekuatan penghiburan, bahkan hikmat bagaimana mereka menghadapi persoalan mereka. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa kami Indonesia, dan memberkati kota kami di mana kami tinggal saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga sinode kami Bapa, Pak Ketua Sinodenya, Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kami percaya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, penghiburan, dan juga kecerdasan Bapa, sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran-Mu, kepekaan rohani, sehingga apa yang ia sampaikan berasal dari isi hati-Mu Bapa. Biarlah nama Engkau dipermuliakan dalam hidup dan rumah tangganya, dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri, kami terima berkat Tuhan. Saudaraku, mari kita akhiri, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Masih Roh Kudus kita terima hari ini, sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.